Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah casing mid tower yang support motherboard ukuran full ATX. Namanya adalah Gamdias Talos E3 Mesh. Ya, sesuai namanya, casing yang satu ini punya desain mesh di bagian front covernya. Beda dengan Talos E3 Polos ya, yang masih pakai tempered glass. Yang versi mesh ini lebih mengedepankan airflow karena ada desain mesh perforated untuk airflow intake supaya lebih lancar. Langsung aja yuk kita lihat barangnya seperti apa. Untuk sebuah casing yang support motherboard full ATX, casing yang satu ini tergolong cukup compact ukurannya guys. Dan di bagian samping ini ada side cover dari tempered glass yang cara membukanya masih agak jadul ya, pakai 4 baut di samping dan tempered glassnya pun nggak full sampai ke bawah karena di bawah ini ada cover untuk power supply. Tempered glassnya sendiri dia nggak benar-benar bening, agak smoke warna black seperti ini, jadi isi dari casing ini nggak bakalan langsung terlihat jelas. Nah, kalian bisa lihat ya, ini dia ruangnya nggak terlalu lebar. Kalau misal saya memasukkan motherboard ATX ke dalam casing ini bakalan kelihatan sempit ya. Tapi kalau kalian pakai motherboard MATX jelas bakalan kelihatan luas, bahkan bagian bawahnya bakalan ada space yang cukup jauh. Dia punya 7 slot PCI expansion yang tipenya bukan removable, tapi sekali copot langsung harus dibuang ini, kecuali bagian atas guys. Khusus untuk bagian atasnya ini bisa dilepas pasang lagi ya, alias di removable. Untuk lubang-lubang jalur kabel ke area kabel manajemen di casing ini pun tersedia cukup banyak, jadi kalian nggak perlu khawatir lagi. Mulai dari bagian atas ini ada 2. Kemudian di bagian depan ini ada 3 plus 1 yang ada di sisi persis sebelahnya fan depan. Di bawahnya ini pun dia juga ada lubang di bagian tengah ini guys. Ini fungsinya kalau kalian memasang motherboard yang ukurannya MATX yang cuma 3/4 dari tinggi casing ini ya. Jadi tetap bisa ada jalur kabelnya lewat sini. Nggak menjuntai ke bawah, nggak harus lewat di bagian top cover power supply ini. Ini pun ada 2 lubang dan juga seperti casing-casing pada umumnya ada dudukan fan 12 cm x 2 di bagian atas cover power supply. Di sini pun ini ada lubang kotak yang fungsinya memang untuk bagian depan casing ini supaya bisa dipasangin IO water cooling up to 360 mili yang punya 3 fan sekaligus. Sedangkan untuk bagian atasnya dia cuma support IO water cooling yang 240. Ini kita mendapatkan filter mesh ya untuk bagian atasnya, dan ini kalian juga bisa lihat ada lubang dudukan untuk fan 12 cm maupun IO water cooling yang bisa sedikit digeser-geser. Nggak ada opsi untuk fan 14 cm ya, jadi lubangnya ini hanya untuk yang 12 cm. Karena mungkin toh kalau dikasih yang 14 cm bakalan nabrak sesuatu yang ada di area motherboard ini. Masih di bagian atas kita di sini bisa melihat ada front panel input output yang menyatu dengan frame casing, bagus banget nih. Dan bagian depan ini kita mendapatkan tombol power standar dan nggak ada tombol reset, digantikan oleh tombol LED untuk mengganti efek LED RGB. Ini juga ada USB 2.2, ada port untuk mic dan audio speaker out plus USB 3.1. Front panel yang standar. Banyak ada di casing-casing low budget. Nah, untuk casing ini sendiri guys sudah disematkan 3 fan pre-installed ARBG. Brandnya Gamdias dengan blade warna putih, baik frame maupun blade-nya standar. Nanti kita akan coba lihat nyalanya seperti apa. Kita lanjut ke bagian depan casing ini. Seperti yang tadi sudah diunggulkan di awal, casing ini nggak pakai tempered glass untuk yang versi Talos E3 Mesh. Karena memang memakai bahan perforated mesh dan ini ternyata metal ya. Saya kira plastik, ternyata ini bahannya dari metal. Hanya yang jadi dia mix guys antara metal dengan plastik, dan ini hampir nggak kelihatan bedanya ya. Bagian frame belakangnya ini plastik, bagian depannya yang mesh ini dari metal. Coba kita buka dulu.
Membukanya cukup mudah dan ini fully detectable supaya kalian bisa copot dan kalian bisa cuci dengan mudah. Cuma sayangnya menurut saya lubang-lubang mesh depannya ini agak terlalu besar ya, jadi debu bakalan gampang masuk. Tapi nggak masalah guys, kita bisa menambahkan sendiri ya. Banyak dijual ini nih, magnetic mesh filter atau dust filter yang bisa kalian tempel di area sini. Karena memang ini bahannya dari metal, jadi bisa ditempelin magnetic dust filter di bagian depan. Build quality-nya cukup oke, dan di bagian dalamnya kalian sudah bisa langsung lihat itu ada 2 fan yang pre-installed di bagian depan, dan masih bisa kalian tambahkan lagi 1 fan di bagian bawah kalau kalian mau. Di bagian atau area kabel manajemen ini polos, flat, nggak ada apapun. Sedangkan untuk di bagian bawah atau dasar casing ini tentu saja ada kaki-kaki berbahan plastik yang tingginya standar mungkin sekitar 1,5 sampai 2 cm dengan lapisan karet anti slip alias EVA foam. Kemudian ini juga ada mesh filter untuk intake fan power supply di bagian bawah, plus beberapa lubang untuk drive bay atau storage bay yang ada di bagian dalam cover power supply. Nanti kita akan lihat. Ini ada beberapa slot ya, jadi ini bisa digeser. Bisa digeser ke area yang lebih depan atau ke sedikit ke belakang. Bedanya cuma sedikit, selisih 2 sentian. Untuk bagian belakang casing ini ya, ini nggak ada yang istimewa, standar. Jarak antara motherboard dengan plafon kalian bisa lihat di bagian atas ini, yang cuman ada space sekitar 2 cm sampai ke plafon atas. Jadi menurut saya untuk clearance bagian atas casing ini kurang, bakalan kelihatan sumpek kalau kalian memasang IO water cooling di bagian atas atau plafon casing ini. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya, ada 7 slot PCI expansion yang punya kuncian model geser seperti ini, ada thumb screw-nya. Dan bagian bawah tentu saja slot untuk power supply. Sekarang kita buka area kabel manajemennya guys. Ini bisa kalian lihat untuk area kabel manajemennya cukup luas. Bahkan kalau saya masukkan jari ke sini ya, ini masih ada sisa banyak. Ada 2 cm lebih untuk clearance di area kabel manajemen. Jadi cukup lega ya casing ini. Dari belakang sampai ke depan semua rata, space-nya cukup besar. Dan di sini kita juga ada beberapa kabel flat warna hitam menjuntai yang di tengahnya diikat plastik klip berisi aksesoris berupa baut set untuk merakit warna hitam plus beberapa helai kabel tis. Nah, kabelnya sendiri guys, ini bisa kita lihat ada beberapa konektor standar seperti misalnya USB 3 front, HD audio, kemudian panel-panel seperti power switch dan power LED. Ada USB 2 front dan power SATA. Ini buat kalian yang motherboardnya belum support ARGB sync. Jadi kalian simple aja tinggal colokin power SATA ini ke power supply dan nanti kita akan bisa mengatur atau menyalakan ARBG di ketiga fan bawaan casing ini yang bisa diatur melalui tombol LED di atas. Simple. Tapi kalau motherboard kalian sudah support ARBG sync ya tinggal colokin aja ini nih. Ada 5 volt 3 pin konektor satu-satunya yang bisa kalian colokin ke motherboard supaya bisa sinkron dengan parts apapun itu yang dicolokkan ke ARGB sync motherboard. Di sini kita lihat nggak ada dudukan untuk ini ya, SSD ya. Biasanya di area sini ada dudukan buat SSD atau storage 2,5 inci, tapi di casing ini nggak ada. Melainkan hanya ada di bagian depan ini guys, ada 2 dudukan SSD atau storage 2,5 inci yang bisa kita pasang. Posisinya persis di sebelah motherboard. Sedangkan untuk slot storage lainnya di bawah sini ada drive bay yang multifungsi, bisa kalian pasangin 3,5 inci kali 2 atau mungkin 3,5 inci dan 2,5 inci yang ditumpuk atas bawah. Plus bagian belakangnya jelas ini adalah space atau ruang untuk power supply yang nggak terlalu panjang sih, nggak terlalu lebar, jadi mungkin bakalan kelihatan sumpek apalagi kalau kalian pakai power supply non modular yang kabelnya banyak-banyak dan panjang-panjang, karena memang sangat terbatas dikarenakan ukuran casing ini yang cukup compact. Oke, jadi mungkin gitu aja ya, nggak ada lagi yang bisa dibahas di casing ini.
Dan kalau kita bicara soal build quality, menurut saya build quality casing yang satu ini cukup bagus di range harganya. Banyak detail-detail yang oke, misal ada karet-karet damper yang mengganjal antara frame casing dengan tempered glass. Kemudian baut yang dipakai pun berbahan metal dengan ada lapisan karet o-ringnya. Tempered glassnya pun agak unik karena memang ini gelap banget ya guys, warnanya cukup hitam. Jadi kalian nggak akan bisa melihat dengan jelas parts yang ada di bagian dalam ini. Ini selera sih ya. Sedangkan untuk airflow intake, walaupun casing ini mengedepankan airflow intake yang bagus, tapi menurut saya masih ada sedikit minus karena meshnya hanya 3/4 sampai tengah agak ke bawah ini. Di bagian bawah dia buntu. Memang ini untuk mempermanis desain sih. Saya lebih suka desain seperti ini. Tapi konsekuensinya adalah airflow di bagian bawah sini jadi terhambat. Kalau kalian pasang satu fan lagi di bagian bawah, maka tarikan angin dari luar agak kurang. Oke, mungkin gitu aja. Dan kalau kalian mau melihat gimana nyala RBG dari ketiga fan yang pre-installed ini, nanti akan saya tampilkan di akhir video ya. Akhir kata, saya Hendy pamit dulu dan makasih udah nonton.